semuanya, kami dari kelompok 4 kelas 3C. Kami akan memperkenalkan video pembelajaran tentang hama pada tanaman cabai. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah teknologi pengendalian hama. Jadi, yuk kita mulai petualangan seru di kebun cabai. Selamat menonton! Aduh, daun-daun cabai Bapak kok banyak yang keriting ya? Jangan-jangan ada makhluk kecil yang iseng nih di kebun. Waktunya kita cari tahu siapa pelakunya. Benar sekali Pak Tani. Sepertinya ini ulah beberapa hama kecil yang sering menyerang tanaman cabai, yaitu kutu kebul, kutu daun, dan thrips. Yuk kita kenalan satu-satu dengan mereka. Aku Bambi, si kutu kebul. Aku suka bersembunyi di bawah daun dan mengisap cairannya. Daunnya jadi kuning, keriting, dan tanamanmu jadi lemah. Tapi jangan khawatir, aku cuma numpang. Sedikit aja kok. Hai, aku Dona, si kutu daun. Kami suka tinggal di pucuk muda tanaman cabai. Daunnya empuk dan seger. Enak banget buat kami isap. Tapi jangan salah ya, kalau kami terlalu banyak, daunmu bisa menggulung dan tanamanmu jadi lemah. Hehehe, aku Trix, si Trips gesit. Aku suka mengisap bunga dan pucuk cabai. Lihat tuh, bunga cabaimu jadi coklat dan rontok. Keren kan? Tapi hati-hati, aku juga bisa bawa virus loh. Aku bisa mati kalau begini. Betul sekali Bambi. Jamur Biophilia bassiana adalah pengendali hayati alami yang bisa menekan populasi hama seperti kamu tanpa merusak tanaman. Sekarang, mari kita lihat bagaimana cara kerja jamur Biophilia bassiana dalam mengendalikan hama kutu kebul. Spora jamur ini sangat kecil dan ringan. Saat menempel di tubuh hama seperti kutu kebul, jamur akan mulai tumbuh dan menembus kulit serangga. Di dalam tubuh hama, jamur akan berkembang biak dengan cepat, mengambil nutrisi, dan akhirnya membuat hama kehilangan kemampuan untuk makan atau bergerak. Inilah mengapa Biophilia bassiana sangat efektif sebagai pengendali hayati. Ia bekerja secara alami, aman bagi tanaman, manusia, dan lingkungan. Kenapa tiba-tiba hujan buatan begini? Aku bisa jatuh dari daun. Nah, ini cara mekanik yang sederhana, Dona. Disemprot air bertekanan supaya kalian hama-hama kecil nggak betah nempel di tanaman. Tapi, ini bukan adil namanya. Aku cuma nyari makan sedikit. Dengan cara mekanik seperti penyemprotan air dan perangkap warna, populasi kutu daun bisa dikendalikan tanpa bahan kimia. Sekarang, kita akan belajar tentang pengendalian fisik dan mekanik untuk hama kutu daun. Cara ini tidak menggunakan bahan kimia, tapi memanfaatkan alat atau perlakuan fisik untuk menurunkan populasi hama. Salah satu contohnya adalah penyemprotan air bertekanan rendah. Semprotan ini bisa melepaskan kutu daun dari daun tanaman tanpa merusak cabai. Selain itu, petani juga bisa menggunakan perangkap warna kuning. Kutu daun tertarik pada warna terang, sehingga mereka akan menempel di permukaan lengket perangkap tersebut. Ada juga pengendalian fisik menggunakan mulsa reflektif perak. Pantulan cahaya dari mulsa ini membuat kutu daun sulit mengenali tanaman inangnya. Dengan cara fisik dan mekanik ini, petani bisa mengendalikan hama kutu daun secara aman, hemat, dan ramah lingkungan vol, tanpa bergantung pada pestisida kimia. Apa ini? Bau aneh tapi lembut. Oh tidak, pestisida. Tenang, Trix. Aku semprot hanya bagian yang terserang parah aja. Nggak berlebihan, biar alam tetap seimbang. Pengendalian kimiawi memang bisa efektif, tapi harus digunakan dengan bijak dan sesuai dosis, supaya tidak merusak lingkungan. Sepertinya kamu harus cari kebun yang lebih aman. Tapi salut, manusia pintar juga ya. Sekarang, mari kita bahas cara pengendalian hama thrips, atau yang sering disebut thrips, dengan penggunaan pestisida secara bijak dan bertanggung jawab. Thrips menyerang dengan cara mengisap cairan daun hingga daun tampak keriting dan kusam. Jika tidak dikendalikan, serangannya bisa menghambat pertumbuhan tanaman cabai. Salah satu cara pengendaliannya adalah dengan pestisida kimia. Tapi ingat, penggunaannya harus bijak dan terukur. Selalu baca label dan petunjuk penggunaan, pastikan dosis sesuai anjuran, dan jangan mencampur berbagai pestisida secara sembarangan. Dan Pak Pitang, dengan cara yang bijak, pestisida bisa menjadi sahabat petani, bukan ancaman bagi lingkungan. Ingat, pengendalian hama terbaik adalah yang efektif, aman, dan berkelanjutan.